Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Ayub pasal 22 ayat 11-20. Kegelapan membuat engkau tidak dapat melihat, dan banjir meliputi engkau. Bukankah Allah di langit yang tinggi? Lihatlah bintang-bintang yang tertinggi, betapa tingginya. Tetapi pikirmu, Allah tahu apa? Dapatkah ia mengadili dari balik awan yang gelap? Awan pekat meliputi dia, sehingga ia tidak dapat melihat. Ia berjalan-jalan sepanjang lengkung langit. Apakah engkau mau tetap mengikuti jalan lama yang ditempuh orang-orang jahat? Mereka itu orang yang telah direnggut sebelum saatnya, yang alasnya dihanyutkan sungai. Mereka itu berkata kepada Allah, "Menjauhlah dari kami, dan yang Maha Kuasa dapat berbuat apa terhadap kami?" Padahal Dialah yang memenuhi rumah mereka dengan segala yang baik, tetapi rancangan orang fasik jauh dariku. Orang benar melihat hal itu dan bersukaria, orang yang tidak bersalah mengolok-olok mereka. Sungguh, lawan kami telah dilenyapkan, dan peninggalan mereka telah habis dimakan api. Sahabat Alkitab, kehidupan mempertemukan kita pada situasi yang tak selalu menyenangkan. Ada masa ketika langit terasa tertutup awan kelabu, doa seakan tak menembus surga, dan kita merasa Tuhan begitu jauh. Di saat seperti itu, godaan untuk meragukan kasih dan keadilan Allah begitu besar. Ayub mengalami momen semacam ini. Ditambah, ia juga mendapat tuduhan yang keras dari sahabatnya Elifas. Dalam Ayub pasal 22 ayat 11-20, Elifas menuduh Ayub sebagai orang fasik yang hidup dalam kegelapan, ketakutan, dan kesombongan rohani. Ia menggambarkan Ayub seolah menyangka bahwa Tuhan yang tersembunyi di balik awan tidak dapat melihat perbuatannya. Elifas menyamakan Ayub dengan orang-orang jahat zaman dahulu yang merasa bisa hidup tanpa Allah, tetapi akhirnya binasa oleh murka Tuhan. Secara teologis, apa yang dikatakan Elifas memang benar. Tuhan memang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Tidak ada yang tersembunyi dari hadapannya. Namun ia salah dalam penerapannya. Ia gagal memahami bahwa penderitaan tidak selalu berarti hukuman. Di balik retorika rohaninya, Elifas lebih sibuk membela doktrin dan pengertiannya sendiri ketimbang memahami penderitaan sahabatnya. Sahabat Alkitab, berhati-hatilah dalam menilai penderitaan orang lain. Tuhan memang tinggi di langit, tetapi ia juga dekat di hati yang remuk. Ketika orang lain bergumul dalam gelap, panggilan kita bukan menghakimi, melainkan menemani, menjadi sahabat yang bersedia mendengar dan menjadi teman dalam proses pemulihannya. Awan bisa menutupi pandangan kita ke langit, tetapi tidak pernah menutupi pandangan Tuhan kepada kita. Dalam kegelapan hidup, iman bukanlah soal mengerti semua jawaban, tetapi percaya bahwa Allah tetap melihat, peduli, dan bekerja. Bahkan di balik awan kelabu sekalipun. Maka, jadilah sahabat yang hadir, bukan hakim yang menekan. Di dunia yang sering terlalu cepat menilai, kiranya kita menjadi suara kasih yang menguatkan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami mohon penyertaan-Mu senantiasa dalam setiap tutur kata dan laku hidup kami. Tuhan, Engkau kembali mengingatkan kepada kami untuk bisa menjadi seorang sahabat yang memiliki empati dan pengertian, untuk dapat memahami saudara-saudara kami, secara khusus bagi mereka yang mengalami kesusahan dan pergumulan. Tuhan, pakailah kami menjadi alat-Mu
untuk menjadi sarana berkat pemulihan bagi saudara kami. Ampuni jika dalam tutur kata kami pernah menyakiti orang yang sedang bergumul Tuhan. Sebaliknya, mampukan kami untuk senantiasa berhikmat dan bijaksana. Dan kami pun mengingat bagi saudara-saudara kami Tuhan, yang saat ini membutuhkan topangan doa, dukungan, semangat, dan motivasi hidup. Biarlah Tuhan memberitahu kami siapa mereka Tuhan. Dan Tuhan pertemukan kami supaya kami dapat menjadi bagian rekan perjalanan kehidupannya yang semakin berpulih dan semakin mengenal Engkau lebih baik lagi. Inilah doa kami. Amin.